Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua karena telah berkenan menyaksikan video saya. Selamat menyaksikan. Dan pada kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan materi yang kedua adalah faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang pertama adalah bentuk ancaman di bidang ideologi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ancaman adalah upaya yang dilakukan secara konsepsional melalui tindakan politik yang membahayakan tatanan negara dan bangsa. Dan bagaimana jika ancaman tersebut mengganggu keselamatan, keamanan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah NKRI? Maka kepentingan nasional seperti berbagai aspek kehidupan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, hingga ideologi akan terganggu. Nah, berdasarkan modul pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan oleh Kemendikbud, dunia telah mengalami era globalisasi yang membawa nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Artinya, kini keamanan tidak hanya dilihat dari kekuatan militer, melainkan juga bagaimana menyelamatkan manusia dari ancaman non-militer seperti pada bidang ideologi. Ya, selanjutnya faktor penyebab ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, marak terjadi penyebaran ideologi selain Pancasila. Yang kedua, ketimpangan di bidang demografi. Yang ketiga, kesenjangan sumber daya alam di berbagai daerah. Yang keempat, kondisi politik yang kurang stabil. Dan yang kelima, perkembangan ekonomi yang lamban. Keenam, menurunnya tingkat toleransi antar kelompok masyarakat. Yang berikutnya adalah contoh ancaman di bidang ideologi. Yang pertama, agresi dari wilayah lain, spionase, perang saudara, pemberontakan senjata, teror berbasis senjata, sabotase, dan yang terakhir adalah penyelenggaraan wilayah. Next, memperkuat mental bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila. Menurut Nur M.S. Bikri, strategi menghadapi ancaman ideologi dapat dimulai dari memperkuat keyakinan dan kebenaran terhadap ideologi Pancasila yang memiliki kekuatan untuk mempersatukan Indonesia secara utuh dan menyeluruh. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara memahami Pancasila lebih dalam sebagai salah satu ideologi utama negara, menumpas gerakan separatis, dan menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Provokasi atau blokade politik untuk menekan negara lain. Dari dalam negeri, tindakan makar atau kudeta yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintah juga menjadi ancaman bagi negara kita. Dan selanjutnya, ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman bidang sosial budaya yang berasal dari dalam negeri antara lain persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Jika dibiarkan, masalah ini bisa menjadi bom waktu yang akan menimbulkan persoalan lebih seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan lain-lain. Selanjutnya, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia diantaranya yaitu keberagaman masyarakat, faktor geografis, pembangunan nasional yang tidak merata, merebaknya paham kesukuan atau etnosentrisme. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan. Di antaranya nasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kesadaran dalam hidup bermasyarakat, heterogen atau beraneka ragaman,
Dan yang terakhir, ketimpangan dalam pembangunan. Berikutnya, faktor yang dapat menghambat terjadi persatuan dan kesatuan yaitu adanya berbagai keberagaman di masyarakat. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa. Faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa adalah proklamasi Pancasila, Undang-Undang 1945, serta Bhinneka Tunggal Ika. Dan jika 4 faktor tersebut tidak ada, kemungkinan besar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tidak akan pernah tercapai dan akibatnya akan merusak keutuhan negara Indonesia. Thank you for your listening. Sampai jumpa dan terima kasih atas antusiasnya yang begitu besar. Sampai jumpa di video selanjutnya.